Stop presenting. Oke, terus kemudian nah ini ya. Oke, ya, jadi yang kemarin kita bicarakan tentang ini ya. Jadi bukan board on tube ya. Kemarin ini YouTube ini di sini YouTube. Jadi kalau kita pengen mengkalibrasi gitu kan untuk YouTube untuk suatu proses di sini, maksudnya itu untuk tekanan, kita bisa menggunakan YouTube di sini ya. Ini yang paling murah di situlah. Nah, setting kemarin kita sudah set. Kalau misalnya kita punya alat yang ada di sini 1 atmosfer misalnya kita buat di sini, nah maka hitungannya yang ada di sini pun harus perbedaannya itu harus 1 atmosfer. Gitu ya. Juga dia harus 1 atmosfer sehingga kita mengatakan bahwa ini sama lah. Tapi kalau misalnya perbedaannya tidak sama dan ini tidak menghasilkan 1 atmosfer, maka nanti ini yang perlu kita koreksi begitu. Karena bagaimanapun juga kita bermain dengan apa yang ada di alam di sini. Yang ini sudah istilahnya itu sudah paten begitu ya. Istilahnya kepastiannya itu sudah paten. Tinggal kita dari hasil ini nih nanti berapa hasilnya. Nah, di situ. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini untuk mengkalibrasi gitu ya. Jadi sensor yang kita buat, bukan sensor tapi instrumen yang kita buat itu apakah sudah sesuai belum? Kita bisa menggunakan ini tadi. Ya, nanti ini kita letakkan di proses tank di sini, tangkinya. Jadi tangki keluar di sini ada udara terkompres kan begitu. Oke. Nah, terus kemudian kita coba untuk mendefinisikan beberapa istilahnya beberapa definisi tentang ya pengertian-pengertian. Di situ ada yang kita lihat di sini ada density, ada specific weight di situ ya. Ada terus kemudian static pressure begitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama ini adalah density ya atau kita kenal dengan rho. Density ini sebenarnya kerapatan. Jadi kalau ada suatu massa gitu atau misalnya katakanlah air di situ. Air itu kan dia kerapatan molekulnya kan bisa kita hitung. Kerapatan dia dari molekul membentuk senyawa akhirnya membentuk H2O segala macam itu kan bisa kita hitung. Artinya itu didefinisikannya itu adalah ya kalau kita definisikan di sini massa per unit volume. Jadi massa itu dalam gram atau kilogram. Unit volume ini berarti isinya ya berarti kubik gitu kan. Maka misalnya dalam pound atau slug di sini per cubic foot itu misalnya di sini. Maka di sini biasanya pangkat 3 ya atau di sini kilogram per meter kubik ya atau kilogram per meter kubik. Jadi isinya itu. Jadi 1 meter kubik itu kita ambil bahannya itu. Nah, itu nanti berapa masanya yang bisa didapat itu kerapatannya ya. Nah, nanti benda padat juga sama begitu ya, benda padat, benda cair, benda gas di situ. Ini untuk densitas selalu harus ada di sini. Ya, nanti ini akan menentukan. Misalnya kerapatan minyak dengan air itu harus kita ketahui. Karena dia akan menentukan yang kita pakai itu gas, padat atau cair. Kemudian berat dia ini berat yang spesifik. Ya, kita tahu bahwa berat itu ya kilogram meter per detik kuadrat itu. Ya, tapi ini berlaku untuk yang ya. Jadi sekarang ini kan sedang rame-ramenya flat earth gitu ya. Dengan macam-macam definisi untuk gravitasi segala macam. Nah, itu kita mengambil yang ini ya. Jadi landasannya itu bumi yang non flat gitulah. Nah, di sini yang specific weight di situ ini kita simbolkan dengan gamma ya. Nah, weight di sini ini adalah Newton
per Newton per meter kubik. Ya, sorry, Newton per meter kubik. Newton ini adalah weight-nya, kemudian meter kubik ini adalah isinya, volumenya. Jadi ada hubungannya dengan volume. Densitas, weight, specific weight itu ada hubungannya dengan volume. Ya. Kemudian specific gravity, berarti ini gravitasi khusus yang terdapat pada cairan atau padatan. Ya. Dia sifatnya tanpa dimensi, ya. Maka ini sebagai rasio dua pengukuran dengan unit yang sama. Ya, jadi dua pengukuran dengan unit yang sama. Misalnya specific gravity, misalnya didefinisikan gravitasi 1 dibanding dengan gravitasi 2. Gravitasi terhadap misalnya H2O, gravitasi terhadap apa begitu misalnya. Nah, ini namanya spesifik gravitasi. Nah, ini didefinisikan sebagai ya kerapatan dari material dibagi dengan densitas dari air. Nah, ini air ini sebagai referensinya. Jadi dalam suatu material misalnya kita mau apa nih? Mau oli dengan air dibandingkan. Nah, maka kita bisa mengukur ya density dari air, dari minyak, dari oli di situ dibanding dengan density dari air, gitu ya. Nah, di sini dikatakan specific weight, ya. Dikatakan specific weight air terhadap sebuah benda, terhadap sebuah liquid, ya, dengan temperatur tertentu. Karena ternyata ya memang ada hubungannya juga dengan temperatur, ya. Nah, ini nanti seperti yang tabel yang dulu pernah kita lihat di situ specific weight. Di situ kan ada specific weight di situ ya. Kalau kita kembali ke tabel yang di atas di sini kan kita pernah melihat di sini ada specific weight gitu ya. Bentar. Agak jauh. Nah, ini. Kalau sudah lihat di sini ada specific weight. Ini misalnya aseton gitu ya. Dia punya specific weight-nya itu ya 7,74 kilonewton ya dibagi dengan meter kubik. Nah, ini specific weight-nya di situ. Specific gravity-nya di sini ini misalnya dia terhadap air, aseton terhadap air misalnya. Berarti dia 0,79, umumnya biasanya itu ya 0,79 di sini untuk aseton di situ ya. Dia ini terhadap water biasanya karena air itu 1. Jadi 0,179 dibagi 1 gitu kan ya sama dengan 0,7179. Kan begitu. Nah, karena specific weight ini nanti sama di situ ya. Jadi perbandingannya itu sama, densitasnya itu, maka tidak ada dimensionless istilahnya, tidak ada unitnya. Nah, ini kalau sudah lihat di sini 0,79. Alkohol juga terhadap air itu 0,79 gitu ya. Yang paling besar ini kalau kita lihat di sini mercury gitu ya. Mercury itu sampai 13,55. Oke, itu contohnya untuk specific weight ya. Nah, kita perlu tahu karena apa ya? Kita mau mengukur nanti suatu kedalaman, tekanan itu mesti ada hubungannya gitu ya. Ada hubungannya dengan besaran-besaran ini. Jadi specific weight tadi di sini gitu ya. Misalnya specific gravity dari gas ya dengan densitasnya dibagi atau specific weight dari divide by dengan density specific weight dari air atau udara pada suhu 60 derajat Fahrenheit ya. Dan di sini 1 atmosfer gitu ya, dikatakan di sini 1 atmosfer, di sini 1 atmosfer, di sini 14,7 PSIA. Jadi berarti di sini pressure absolute. Kalau ada A ini berarti absolute. Ini kalau specific weight dari apa? Dari udara. Nah, udara itu terhadap udara di sini. Terhadap air itu maksudnya itu udara yang ada. Misalnya apa? Ya specific weight dari aseton, misalnya tadi itu kan gas itu. Nah, itu dibanding dengan udara pada suhu 60 derajat Celcius. Berarti ada pengaruh suhu kalau kita seperti ini. Kalau nanti dia 80 derajat Fahrenheit bisa jadi beda. Tapi pada suhu kamar kurang lebihnya 60 derajat Celcius, 1 atmosfer
Di sini pressure di sini sama dengan 14,7 PSIA. Ya. Atau dalam sistem internasional, densitas ini dalam bentuk gram per centimeter kubik atau ya di sini kok ini mega ya, tapi miligram per meter kubik biasanya. Ya, specific gravity ya have the same, nilainya sama. Nah, terus ada lagi yaitu static pressure atau tekanan pasif ya. Nah, ini tekanan pada fluida, zat cair atau gas ya yang tetap ya. Artinya tidak ada pergerakan ya. Yang tetap. Nah, kalau bisa lihat di sini ya, nah ini di sini. Jadi dia tidak, kalau ini terjadi ini dalam suatu pipa misalnya ya. Dalam satu pipa katakan. Di sini ada tekanan, ada aliran. Adanya aliran itu kan karena adanya perbedaan tekanan kan. Nah, bisa jadi tekanan itu karena bisa jadi disebabkan oleh tinggi rendahnya juga bisa gitu ya. Kan muncul begitu ya. Nah, di sini dia terjebak ada sebuah ya di sini ada sebuah hole atau ada sebuah jalur atau path di situ. Yang ini tidak terjadi ya. Kalau ini dia bergerak flow di sini kan nggak berak ke sana enggak, tapi dia malah di sini kan. Ketika ini sudah penuh posisinya dan sini tertutup misalnya, ya sudah dia akan bergerak terus. Nah di sini di dalam ini kan ada tekanannya juga, begitu kan? Ada tekanannya juga. Nah tekanan ini dikatakan sebagai static pressure. Tuh. Tidak bergerak. Dapat poin A misalkan static pressure ya. Walaupun di atasnya ini terjadi pergerakan, tapi dia di bawah ini tidak terjadi. Di situ. Nah, terus ada lagi yang dynamic pressure ya. Berarti kalau dinamik ya namanya dinamis ya. Maka dia bisa berubah bergerak. Jadi misalkan ada di sini ini ada tekanan, di dalam ini juga ada tekanan, di sini juga ada tekanan. Karena ketika ini ada aliran, dan di sini ada perubahan dari aliran kecepatannya itu terjadi perubahan tekanan. Nah, tekanan di sini dikatakan sebagai tekanan yang dinamis. Nah, bisa juga kita bandingkan tekanan yang ada di sini, tekanan dinamis B ini dibanding dengan tekanan yang ada di A. Nah, ini sebagai apa istilahnya? Tekanan referensinya. Nah, ini dikatakan B ini bisa berubah kalau A ini kan tetap. Nah, kemudian ada juga yang kita namakan impact pressure atau total pressure. Jadi jumlah tekanan statik dengan dinamik itu berapa, ya. Dinamik jadi jumlah dari tekanan statik dan tekanan dinamik dari sebuah objek. Ya, berarti kalau kita lihat jumlah tekanan yang statik ini di A, PA, jumlah tekanan yang ada dinamik ini yang PB. PA plus PB itu adalah tekanan atau impact pressure di situ kan. Tapi kalau perbedaan tekanan itu namanya dynamic pressure. Totalnya itu adalah impact. Kemudian nanti ini apa namanya? Kalau ini perbedaan tekanannya dinamakan tekanan dinamis. Gitu ya. Ini definisinya saja. Kalau nanti lupa ya bisa lihat definisinya dia. Ya konsepnya aja yang perlu kita pahami. Oh berarti kalau saya menggunakan konsep tekanan pada benda padat, terutama benda gas dan cair, saya harus lihat densitasnya. Terus kemudian saya harus lihat berapa specific weight-nya. Kemudian saya juga harus lihat bagaimana tekanan statik, tekanan dinamik, kemudian impact pressure-nya seperti apa. Nah, ini beberapa pengertian gitu ya, beberapa pengertian. Nah, kalau ini tadi sudah yang kemarin kita sudah bicarakan, ada total vacuum, atmospheric pressure, absolute pressure, gauge pressure. Kita biasanya bermain dengan gauge pressure, differential pressure, dan atmospheric pressure. Ya, kan biasa kita gunakan sensor-sensor ini terhadap apa? Terhadap atmosferik di sini.
Nah, perubahannya itu differential pressure di sini atau di sini tekanan dinamis sebetulnya itu adalah ya nanti hubungannya dengan gauge dan atmosferik juga di situ. Dan kemudian tekanan yang apakah dia terbuka atau tertutup, nah, tempatnya di situ ya. Ini beberapa ininya, nah, beberapa pengertian. Kemudian di sini ada juga beberapa definisi seperti hydrostatic pressure, maka tentunya untuk mendapatkan tekanannya, ya, untuk mendapatkan nilai tekanannya kita pakai, kalau alfa ini adalah tadi specific weight ya, nah, di specific weight, kemudian dikalikan dengan ketinggiannya. Jadi kalau kita lihat di sini apa? Yang penting kedalamannya untuk hydrostatic pressure di situ. Kedalamannya yang penting, bukan bentuk barangnya. Jadi nanti kalau ada bentuk barangnya, misalnya di dalam gitu ya. Misalnya di dalam sebuah bejana yang ini bisa katakanlah 10 meter atau di kolam renang gitu ya. Ini dalam sini seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini kah atau bola kah di situ ya. Atau di sini seperti ini gitu ya. Itu tidak pengaruh, alias volumenya itu nggak ada pengaruhnya dia ya, alias di sini bentuknya dia, bukan volumenya, bentuknya dia itu tidak ada pengaruh, segitiga kah, kemudian circle kah, atau dia persegi panjang kah, di situ itu tidak berpengaruh, shape-nya, bentuknya itu nggak pengaruh, tapi yang berpengaruh itu adalah ketinggiannya. Jadi kedalamannya kalau ini di dalam sebuah liquid gitu ya. Kalau saudara lihat di sini adalah kedalaman distance dari permukaan sampai ke unitnya itu, sampai ke objeknya. Nah, ini tentunya tergantung dari specific weight-nya lagi. Jadi specific weight dari benda itu. Dia ini misalnya ya kayu, di sini besi, di sini kemudian spon, itu kan beda-beda specific weight-nya. Itu. Dan juga tentunya kedalamannya. Itu. Dan jadi nanti bisa kita untuk mendapatkan tekanannya itu berapa, itu bisa kita lihat kedalamannya, bukan bentuknya, gitu ya. Ini untuk hydrostatic pressure. Kemudian, ini contoh saja ya, hydrostatic pressure, kemudian ada paradox pressure di sini, kurang lebihnya sama, pengaruh tekanan. Nah, ini bentuknya misalnya. Misalnya kita katakanlah di sini ini ada sebuah alat sensor gitu ya. Dengan kedalaman di sini ya, kita pasang di berada dasarnya di sini. Dari tekanan yang ada di sini, kalau kita pasang sensor tekanan, caranya kita pasang sensor tekanan di sini pakai apa? Salah satunya menggunakan ini, di electric conductive plate di situ. Ini kita bisa manfaatkan. Jadi nanti kan kalau kita lihat di sini tekanan yang ada di sini kan dia akan terjadi tekanan. Nah, tekanan ini akan merubah dari D-nya itu, nilai D-nya. Akibatnya nilai C-nya ini akan berubah gitu kan. Nah, dari sini ini bisa kita tahu ketika ini nanti ini kita naikkan ke atas misalnya. Nah, ini akan tercatat P-nya akan berubah. Berapa? Tinggal kita pasang aja berapa ininya. Ya, specific weight-nya itu. Kalau yang cairan ini adalah air, ya 1. Berarti terhubung dengan P-nya berhubungan langsung dengan H, kan begitu. Kalau di sini ini ya kita pasang di sini ini 1 meter, nah berarti kan di sini kita bisa ukur dari sisi H-nya inilah 1 meter, maka nilai P-nya ini bisa kita ketahui. Tuh. Jadi dengan itu kita bisa memanfaatkan yang namanya ini conductive plate. Nah, conductive plate itu modelnya ini seperti ini. Di dalamnya itu ya, ini seperti sebuah kapasitor. Itu. Kalau saudara di sini, ini kalau kita letakkan conductive plate-nya di situ, masukkan ke atas, berarti kan dia ini ya tekanannya itu kan dia seperti yang kemarin kan. Jadi ada tekanannya hubungannya proporsional istilahnya. Tergantung dari ini nih apa cairannya. Terus kemudian kita bisa buat nanti di sini ini adalah
tekanannya berapa, kemudian nanti di sini, oh ini kalau ini apa namanya kalibrasinya ya. Nanti kita bisa tahu berapa H-nya di situ. Nah, caranya juga kita bisa menghitung tekanan ini gitu ya. Tekanan ini nih ya, kita rubah dari tekanan itu menjadi listrik. Caranya apa? Kita pakai sensor, maka kita namakan sensornya ini adalah sensor kapasitif atau konduktif di situ. Adanya tekanan di sini, cara kerjanya ini akan merubah diafragma ini tadi. Nah, diafragma di sini, jadi C1, dia di sini C1, ini terhadap ini, ya. Ini sudah tertentu nilainya, reference-nya pada statis pressure-nya di situ, katakanlah seperti itu, karena dari bawah kan. Terus yang atas di sini adalah pressure yang dinamisnya itu. Nah, ini pressure yang dinamis. Nah, pressure dinamis ini berhubungan langsung dengan H-nya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan luaran berupa tegangan di sini dengan pembacaan nilai C yang ada di situ. Sedangkan nilai C-nya itu bisa kita hitung dari ini. Berapa permukaannya, berapa jarak diafragmanya itu, D-nya itu dibagi dengan di sini mu-nya. Ya, mu-nya ini adalah apa yang kita pakai di sini. Nah, itu. Jadi kalau air, kalau misalnya cairan liquid biasa, misalnya, nah itu sekian. Nah ini yang akan menghasil kapasitansinya itu. Kapasitansinya kemudian kita buatkan seperti ini. Ini kan berarti dia istilahnya di paralel. Ya kan seperti itu. Bisa kita cari nilai tegangan luarannya. Atau kita pakai ya C totalnya itu juga boleh, bisa. Berarti kalau misalnya ini sebagai sensornya, luarannya ini masih kita hitung berdasarkan C-nya, kapasitansinya. Berarti kapasitansinya berapa, kemudian nanti tekanannya berapa. Nah, ini dapat kita buat semacam grafik yang ada. Jadi kalau dengan adanya grafik di sini kita dapatkan persamaannya. Nah, persamaan dari sinilah nanti ini bisa kita bisa hitung berapa ya apa ini namanya slope-nya di situ. Nah, ini contoh sebuah kapasitansi ya, kita bisa menghitung sebuah kapasitif ya, nanti dari tekanan menjadi kapasitor, jadi kapasitans gitu ya. Nah, nanti kita kombinasi sehingga keluarnya ini adalah V atau tegangan di situ. Nah, di sini ini kalau ini sketch gitu ya. Nah, strain sketch yang ada di sini 4 yang berubah gitu ya, seperti yang kemarin. Nah, ini juga sama di situ, strain gauge di situ. Nah, konsepnya dia ini nempel, sensornya ini nempel di mana? Di sini. Jadi namanya ini adalah ya diafragma istilahnya. Diafragma. Jadi seperti apa ya? Bordon cup begitulah. Nah, di sini ada udara yang kalau ini kan menggunakan udara di situ ya. Udara ya, terus kemudian di sini ada elektrode ya. Kemudian di sini ada diafragma. Maka kalau nilai D-nya ini dirubah, ini kan kalau terjadi pressure ini akan menyebabkan ini melengkungan. Berarti nilai D atau dekatnya ini berubah. Ketika terjadi perubahan D ya bisa kita ketahui seperti yang di atas ini tadi. Maka kita bisa dapatkan kalau D-nya ini berubah, A-nya ini adalah tetap di situ dengan mu-nya juga tetap, maka otomatis nilai C-nya akan berubah. Semakin kecil perubahan dari nilai D-nya, semakin besar dari semakin besar dari C-nya di situ. Tapi semakin besar D-nya di sini, maka C-nya semakin kecil. Ya kan nilainya berbanding terbalik. Seperti ini kan. Kalau ini pressure-nya itu tidak kuat, ya, maka dia ini akan menggelembungnya ke bawah. Sehingga D-nya terlampau besar yang menyebabkan kapasitansinya jadi menurun. Nah, ini konsep memanfaatkan ya istilahnya itu diafragma. Kalau seperti ini diafragma. Jadi seperti diafragma pada rongga manusia.
Ini konsepnya seperti itu. Kemudian dari diafragma yang ada ini kita letakkanlah di sini, ini bisa kita letakkan di sininya, di permukaannya di sini itu dengan menggunakan resistansi. Tapi kalau tidak ya kita bisa menggunakan kapasitansi. Kapasitansi itu konsepnya ya sama seperti ini, dua plat. Yang penting ada dua plat. Dua plat. Plat ini akan membentuk ya lebih dekat ke sininya lebih. Jadi istilahnya kalau ada reference tube, ada di sini ada reference pressure, maka dia kalau ini lebih besar maka dia akan melengkungkan begitu. Nah, dia lebih mendekati terhadap pressure reference dibanding dengan yang ada di applied pressure-nya itu. Nah, perubahan diafragma inilah yang dihitung. Tapi misalnya kita nggak mau pakai nilai C gini juga bisa. Kita menggunakan yang namanya strain gauge di situ. Yang ini akan menghasilkan resistansi. Kan seperti itu. Nah, jadi punggungnya ini atau atasnya ini kita beri resistansi. Karena yang sering berubah itu apa? Diafragmanya. Maka dari sini ini bisa kita buat semacam ini. Atau nah, kalau yang ini lebih bagus karena dia referensinya itu semua, ya bukan referensi tapi semuanya ada terjadi perubahan. Nah, perubahan yang masing-masing yang ada di sini ini akan memberikan nilai yang lebih istilahnya lebih bagus lah gitu ya dibanding dengan hanya satu. Karena kalau satu itu terjadi perubahannya itu ya kalau yang ada di sini misalnya yang ada di sini terjadi kerusakan, maka yang di sini ini kurang bagus kan. Nah, kalau yang di sini satu konfigurasi, maka di sini strain gauge-nya dimasukkan di sini, ketika terjadi pressure di sana, terjadi perubahan pada diafragma yang menyebabkan ini terjadi pelengkungan di situ. Atau dia melar istilahnya itu. Berarti kalau dia melar seperti ini, R-nya bisa bertambah atau berkurang tergantung dari konfigurasi yang dibuat. Nah, maka dengan adanya seperti ini biasanya itu untuk untuk mengenulkan salah satunya itu biasanya kita pakai bentuknya itu seperti ini. Jadi ada ya istilahnya itu variable resistor. Itu. Jadi ini banding dengan itu sama dengan ini banding dengan ini gitu ya. Nah, kalau di sini ada variable resistor, ketika kondisi normal, ketika kondisi tidak ada tekanan, di sini tidak ada tekanan, ya 0 di situ, maka di sini harus 0. Nah, kalau dia tidak bisa 0, maka fungsi dari nulling di sini nih untuk mengenolkan. Nah, ini konsepnya seperti itu. Jadi ada applied, kemudian tidak langsung diterima oleh si strain gauge di sini. Nah, tapi dia melalui perantara Bourdon tube di sini. Jadi dia ibaratnya itu pengukurannya itu tidak secara langsung. Order berapa? Order 1 gitu ya kurang lebihnya. Itu order 1. Biasa tidak secara langsung karena kalau order 0 atau langsung kan berarti dia melalui strain gauge ini. Tapi strain gauge ini kan nggak bisa langsung misalnya dipasang di sini langsung. Akan susah di situ. Ya, jadi sangat menghalangi kan. Nah, maka dibuatlah sebuah diafragma, dan diafragma ini akan melengkung atau tidak. Nah, ini bergantung dari applied pressure-nya. Kalau applied pressure-nya di sini melengkungkan di sini, maka akibatnya itu akan membuat ya nilai R-nya itu berubah. Jadi langsung di sini hubungan antara P ya itu dengan R yang ada di sini. Atau hubungan antara P itu langsung dengan V out-nya. Nah, ini terlihat kalau seperti itu. Jadi hubungannya secara linear. Pertanyaannya kok dia harus menggunakan bridge gitu ya. Kalau dia itu tidak menggunakan bridge itu kurang peka. Ya, dia itu kurang peka. Ya, jadi kalau ini untuk sistem yang memang dia membutuhkan perubahan tekanan yang kecil gitu. Maka kalau kita hanya menggunakan pembagi tegangan kurang peka gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut di sini ini contohnya saja. Ini adalah sensor tekanan.
sensor tekanan atau P gitu ya. Sensor tekanan yang ini kalau ada penekanan ini biasanya itu kalau kita punya sebuah vessel gitu lah. Ini misalnya kita punya sebuah vessel di sini, terus di sini kita letakkan, di sini ada semacam kayak tempat sekrup. Nah, di sini yang kita letakkan sensor tekanannya ini. Yang ini kita letakkan di situ. Nah, itu. Jadi ini secara langsung sehingga dia merubah, karena kan ada sekrupnya di situ ya. Ini ulir sekrupnya. Kita masukkan di sana sehingga tekanannya itu kan di mana-mana sama. Untuk liquid dan gas. Asal yang penting tertutup di situ. Nah, menghitungnya ini sama seperti yang kemarin. Itu yang ini enggak usah saya lanjutkan. Ini juga sinyal conditioning juga dulu sudah pernah. Perhitungannya ini juga untuk filteringnya ini juga sudah pernah. Enggak usah nih terus gitu ya. Nah, jadi ini yang satu lagi itu adalah yang kita kenal dengan buoyancy. Nah, di sini ada buoyancy gitu ya. Buoyancy di sini adalah ya apa namanya gaya ya yang terhadap yang ya pada objek ya atau ya istilahnya floating mengambang gitu. Kalau ini bergantung pada bendanya. Jadi yang mengambang. Jadi istilahnya itu yang masih istilahnya gini. Kalau di sini nanti ini ada besar seperti itu ya. Nah, di sini misalnya ada ini bagian yang ini bagian dari vessel gitu ya. Jadi ada tangki. Yang B ini adalah bagian dari tangki. Nah, terus yang ini ada segitiga, terus yang ini ada bundar, misalnya seperti itu. Nah, kalau buoyancy dikatakan seperti itu, nah misalnya di sini ada lagi yang ada seperti ini. Nah, ini yang terapung. Kalau ada bentuk seperti itu, maka nilai buoyancy-nya ini sama dengan 0. Karena apa? Dia merupakan bagian dari si tangki. Gitu ya. Jadi nggak kena nilai, tidak kena buoyancy. Buoyancy force-nya nggak kena. Tapi kalau yang ada di sini, ini yang kena hanya bawahnya saja. Jadi yang terapung atau floating pada liquid, gitu ya. Yang ada di bawah atau yang ada di atas, tapi bukan merupakan bagian dari ini tadi. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bentuknya ini sangat mempengaruhi shape-nya dia. Karena apa? Di sini specific weight-nya dan di sini ada volumenya. Jadi ada shape-nya, bentuknya. Jadi berpengaruh. Jadi dia tidak berpengaruh pada kedalaman. Kalau yang tadi itu kan berpengaruh. Bergantung pressure-nya itu sama dengan gamma dikalikan H. Tapi kalau yang buoyancy, gamma dikalikan volume. Jadi tidak bergantung pada ketinggian. Itu. Jadi di mana sama, ini sama, di sini sama, di situ sama. Ya. Nah, tergantung dari V-nya saja. Dia akan mengaruhi dari isinya itu. Nah, ini contohnya di situ ya. Nah, di sini ini ya bentuknya kan separuh begitu ya dibanding dengan yang ini. Gitu ya. Nah, kalau P itu sama dengan gamma H, berarti dia tergantung pada ketinggiannya. Berapa ketinggiannya di situ. Dia tidak bergantung dari shape-nya. Ini sama. Kalau H-nya sama, ya sudah sama dia P-nya. Bentuknya terserah. Nah, kalau dia buoyancy, gitu ya, berpengaruh antara A, C, dan B itu pengaruh. B itu cuma 2/3-nya karena dia yang sepertiganya terapung di atas, tidak diikutkan, tapi yang diikutkan yang bawah. Terus kemudian A dan C ini sama tekanan buoyancy-nya. Tapi kalau misalnya dikatakan bahwa tekanan hidrostatiknya beda karena tergantung dari ini. Tergantung dari kedalamannya. A lebih tinggi daripada C. Tapi D di sini bukan termasuk karena apa? Bagian dari si vessel walaupun dia berada di paling bawah. Nah, ini buoyancy gitu ya. Maka dengan buoyancy itu kan kita bisa tahu. Misalnya yang terendam adalah 2/3-nya, yang tampil ini 1/3-nya gitu.
Nah itu. Nah ini contohnya saja. Lanjut. Nah seperti ini yang tadi kemarin itu Pascal Law, kita kalau ada punya dua ini sama seperti yang kemarin sudah stereostatik, di sini sama kemarin tadi ini kan absolut segala macam ini sama ya, ini sama. Nah kita masuk ke diafragma itu tadi yang seperti tadi diafragma banyak dan sering banyak digunakan gitu ya, bentuknya seperti ini diafragma, yang tadi pun diafragma sama. Yang penting di sini ada pressure yang masuk, jadi dia ini mendesak sehingga nanti seperti sebuah balon ya, dia akan memuai gitu. Ya tergantung, kalau ini pemuaiannya ini apa bahannya, kalau karet ya cepat ya, tapi dia tidak tinggi. Tapi kalau di sini baja, steel atau keramik itu bisa. Kalau keramik ini bisa tahan panas, kalau besi atau baja itu juga bisa tahan panas dan lebih teliti, tapi jauh lebih keras kalau baja. Nah, kalau sudah lihat yang ini tadi di sini ya, diafragma itu merupakan elemen elemen elastis ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai transducer dari sebuah tekanan ya. Nah, yang diukur itu adalah displacement dari diafragma itu tadi. Berapa pergerakannya ini tadi. Penggelembungannya itu berapa. Atau kemudian dia ketika ini ada pressure. Atau ketika ini keluar tidak ada pressure. Justru misalnya referensinya lebih besar daripada pressure yang diukur gitu kan. Pressure yang masuk. Atau bahkan dia ya kayak dia keluar lah di situ. Nah ini ya sebagai diafragma. Berdasarkan pergerakannya. Nah, sedangkan sensornya ya seperti tadi itu ya, sensornya itu bisa kita letakkan di atas di sini ataupun kita menggunakan kapasitansi, perbedaan antara C1 dan C2. Nah, ini yang diafragma di situ ya bentuknya, dan kemudian dia banyak digunakan di sini ya. Perbedaannya untuk mengukur absolute pressure sampai 50 bar, gauge pressure sampai 2000 bar ya. Terus kemudian juga ya bisa dipakai ya, gambangannya ini jenisnya dapat berupa plastik, metal alloy, stainless steel atau keramik. Keramik di sini jelas tahan panas. Ya, stainless steel di sini ini sangat kuat gitu. Jadi tidak sebagaimana plastik. Juga terhadap metal juga sama gitu ya. Nah, biasanya stainless steel ini dipakai untuk temperatur tinggi atau di sini kondisi atau lingkungan yang korosif. Biasanya banyak-banyaknya itu kimia gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini dia menggunakan keramik ya. Keramik di sini ini yang sifatnya asid dan alkali. Karena kan kalau dia korosinya berupa asid di sini biasanya kan stainless steel pun biasa bisa kegosok gitu ya. Nah, tentunya dia ini mudah pecah kan gitu karena keramik dia. Tapi bisa untuk suhu tinggi. Nah, jadi kalau bisa saudara bayangkan, misalkan untuk mengukur tekanan misalnya tanur atau dapur dari pabrik gula misalnya. Itu kan suhunya sangat tinggi gitu ya. Jadi dia itu untuk memanaskan gitu. Kalau dulu pernah ke sana di PTP di Jawa Timur sana, ya di Mojokerto, di macam-macam gitu. Nah, itu untuk jadi dia butuhkan. Jadi kalau dia itu menjadikan pembakarannya itu hasil pembakaran. Jadi tebu setelah diperas keluar niranya. Setelah keluar niranya kan keluar ampasnya kan juga akan dipisahkan. Nah, ampasnya ini digunakan untuk membakar tungku atau tanur di situ. Lah tungku itu nanti terhubung dengan turbin. Turbin dipakai untuk untuk menambah daya dari pabrik di situ. Jadi pabrik-pabrik gula itu tidak melulu ngambil dari PLN. Karena kalau ngambil dari PLN dia besar sekali rugi. Nah, dia harus memanfaatkan ya seperti tanurnya itu hasil pembakaran. Nah, ini contoh untuk mengetahui berapa sih
suhu dari tanur itu, berapa sih tekanannya, berapa sih volumenya. Nah, itu harus tahu. Nah, salah satunya kalau kita menggunakan tekanan, kita bisa manfaatkan keramik ini. Kalau dia ini kondisinya korosif, terus kemudian temperaturnya tinggi sekali di situ, maka tahan panas itu keramik. Oke, ini bentuknya tadi sudah, terus kemudian ini contohnya saja. Kalau kita mau tambahkan, kita bisa tambahkan seperti yang di sini ini tadi. Nah, kita bisa tambahkan yang seperti ini. Berupa strain gauge yang kita masukkan di situ. Ini kan sebenarnya sama aja, di atas ada juga gitu loh. Nah, ini. Maka ketika ada tekanan dari atas, dia akan atau tekanan dari bawah di sini dia akan berubah gitu. Oke, ini contohnya sensor dari tekanan. Kemudian kita bicara tentang yang namanya diafragma. Nah, diafragma di sini perubahannya seperti itu tadi. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau saudara lihat di sini, ini ada tekanan statis di situ, ya kan? Tetapi di sini ini karena dia ini semi tertutup, gitu ya, maka ini jadi berubah dinamis. Artinya apa? Ketika ini terjadi perubahan tekanan, maka dia akan terjadi perubahan arus. Yang ini kemudian dia menekan ke atas ini. Penekanannya yang di sini sama, di sini sama, di sini sama gitu ya. Ke atasnya juga sama. Maka yang di atas ini karena dia berisi semacam kayak cairan begitu yang ada di sini, maka dia akan terdesak. Sehingga terdesaknya ini akan menyebabkan jarumnya ini berputar. Itu. Dalamnya nanti kita lihat di sini. Nah, ini dalamnya seperti itu. Jadi ketika ada cairan di sini, dia akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi sistem hidrolis mini yang ada di atas, di dalam di sini. Nah, sistem hidrolis di sini ini akan menyebabkan jarumnya ini menjadi berputar. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau diperbesar, maka perubahan jarumnya itu karena ada desakan dari sini tadi, dari cairan ini, dari cairan di dalam di sini yang menyebabkan ini akan berubah. Perubahan pada ini juga perubahan pada jarumnya sama, gitu ya. Akibatnya apa? Karena diafragmanya didesak. Nah, ini dari diafragma sama seperti tadi diafragma. Nah, ini kita menggunakan ya monitoringnya bisa secara langsung. Nah, kalau misalnya mau pakai listrik gimana ya? Udah kita pasang aja di sini ini strain gauge seperti itu. Strain gauge kita masukkan, terus kita kemudian tampilkan udah dalam bentuk nilai gitu ya. Kalau ini kan nanti di lapangan langsung gitu ya. Dia tidak ada nilai simpannya, itu nggak ada. Karena ya pergerakannya itu secara langsung. Berdasarkan apa? Ya kondisi saat itu. Nah, ini contohnya lagi diafragma sensor. Ini sama, di bawahnya ini ada diafragmanya. Nah, ini digabungkan dengan ya tadi pressure gas diafragma ini digabungkan dengan ini tadi. Jadi apa istilahnya? Kalau di bawah ini diafragma, di sini apa ya? Nanti ada Bourdon tube namanya. Nah, ini konsepnya sama dengan adanya ini. Terus kemudian kalau di sini ini menggunakan ya dia menggunakan cairan atau udara untuk mendesak. Kalau di sini menggunakan ya mekanik. Tapi inti dari kesemuanya itu dia tidak bisa menyimpan hasilnya itu. Ya tampilnya secara online begitu aja. Terjadi perubahan ya sudah berubah begitu, bergantung dari nilai yang ada di sini. Nah, ini dalamnya seperti ini. Jadi ada dalamnya, ada mekaniknya, dan kalau saya lihat di sini ada pegasnya di situ. Nah, ini alat, ini diafragmanya itu. Kalau kita lihat di atasnya ini terhubung langsung dengan ya istilahnya transmitter langsung. Ya. Ada pointernya, ada penggeraknya yang ada di sini, ada linknya antara ini dengan penggerak. Jadi sebuah kayak robot tangan gitu ya. Nah, ini di atas yang upper dan kemudian diafragmanya di sini ya di sini kalau di bolting itu kan ininya aja mengikatnya. Nah, lower diafragmanya di situ. Kemudian ada tekanan yang masuk di situ. Nah, ini contohnya.
Nah, kelebihan dan kekurangan daripada diafragma sensor, ya. Kelebihannya diafragma pressure, ya, dan diafragma pressure gauge. Ini kekurangannya apa, gitu ya. Jadi dia ini ya bagus di dalam ya performanya ketika ada load, ketika ada beban, langsung bisa diterasakan, ya. Jadi langsung bisa terjadi perubahan, gitu ya. Nah, terus kemudian dia perubahannya secara linear. Nah, kemudian cocok untuk pengukuran pressure absolute, differential pressure. Nah, cuman di sini ini untuk ya namanya small, berarti kan tekanannya tidak terlalu tinggi. Nah, dia bisa dipakai macam-macam di sini. Viscose slurry measurement. Jadi dia dipakai yang umum. Jadi misalnya kita mau pakai apa ya, misalnya kompresor yang ringan gitu. Nah, kekurangannya itu apa? Itu tadi dia itu model seismik, terbaca yang nggak bisa nyimpan. Dia udah terbaca saat itu aja. Kalau terjadi perubahan ya berubah gitu. Nah, cuman kalau ini rusak, terjadi kerusakan atau jatuh begitu, itu sudah nggak bisa. Saya punya termometer yang modelnya gini, termometer yang modelnya seperti per lingkaran itu tadi. Jatuh, cepret begitu, ya sudah, angkanya udah ngaco gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau mau kita kembalikan lagi, kalibrasi ulang, enggak bisa. Kita harus bongkar di situ, sudah nanti kalau kita bongkar di sini, ini perubahan ininya yang susah. Ini kan sudah settingannya itu sudah paten gitu ya. Ketika ini rusak atau broke gitu ya di situ, ini biasanya pembacaannya nggak tepat. Ya bisanya apa ya? Kalau toh kita pakai terus, iya kalau linear. Kalau dia sampai di sini, oke lah di sini bisa linear. Tapi kemudian kalau ke atasnya lagi bisa jadi non linear. Atau bahkan kita kembali ulangkan lagi ke bagian posisi awal, bisa nggak dia istilahnya tidak ada dead zone-nya atau tidak ada apa ya namanya itu ya, tidak ada histerisis namanya seperti itu. Nah, biasanya susah sehingga kalau terjadi impact ini sudah nggak bagus. Nah, maintenance-nya itu susah. Harganya murah tapi maintenance-nya rusak. Orang mending beli baru daripada harus memaintenance itu gitu ya. Nah, biasanya dipakai untuk pressure yang sifatnya lower. Kalau yang high susah. Nah, kalau capacitive sensor seperti yang tadi yang kita lihat di sini, ini contohnya. Jadi adanya perubahan tadi berdasarkan nilai D-nya itu. D-nya ini nih, perubahan D-nya. Bisa kita tahu kalau ini ada tekanan yang besar, maka D-nya ini kan kecil. Kalau D-nya kecil, maka kapasitansinya besar. Berarti perubahan kapasitansinya besar. Kalau ada tekanan yang besar. Tapi kalau tekanannya hanya kecil, ya D-nya akan kecil. Atau D-nya besar yang menyebabkan kapasitansinya kecil. Ini untuk kapasitif. Kapasitif ini bahkan kita bisa buat, tapi biasanya ya sudah tersedia itu lebih murah kalau di pasaran. Nah, ini bentuk dari kapasitif yang lain. Ya, kapasitansi yang lain ini sama sebetulnya. Ini contohnya alat di sini. Ini kan ada perubahan D-nya di situ. Di sini nilai D-nya. Jadi dia ada dua arah di situ. Yang satu menekan, yang satu ini. Ini biasanya kalau kita mau mengukur pressure differential pressure. Gitu ya. Jadi kan biasanya itu ada alat yang bentuknya itu kayak YouTube gitu ya. Jadi misalkan di sini, nah di sini ini ada penyempitan seperti itu. Ini misalnya juga ada penyempitan seperti itu. Nah, kalau ada di sini ada air yang lewat, ada flow yang lewat di sini sebesar Q, ya. Maka Q1 di sini akan beda dengan Q2 kan gitu. Kenapa? Karena di sini ada penyempitan. Sini ada penyempitan. Sehingga air yang ada di sini ini terjadi perubahan flow rate-nya. Nah, untuk itu kemudian dipasang di sini. Dipasanglah sebuah YouTube gitu ya. Nah, ini dikasih ini. Yang sensor ini. Diletakkan di situ, kemudian di sini.
Karena dia Q1 dan Q2, otomatis di sini ada P1. Dan di sini ada P2. Nah, perubahan delta P-nya di sini itu adalah ya bisa dari P2 dikurangi P1. Atau di sini katanya absolut gitu ya. Nah, ini kita bisa hitung perubahan delta P. Otomatis dengan adanya perubahan delta P kita bisa menghitung ya. Kita bisa menghitung flow rate-nya itu. Nah, ini kalau kita bicara tentang flow rate. Nah, ini contohnya ini ya ini tadi, ini di sini tadi. Nah, ini kan terjadi perubahan. Di sini ada C1-nya, di sini ada C2-nya. Karena adanya itu tadi nih, perbedaan tekanan. Nah, ini konfigurasinya ini. Nah, jenis-jenisnya ada spring member, kemudian alumina keramik Pyrex ya Pyrex itu. Ini alat ini sudah ada yang jual sensor seperti itu. Ya ini tadi ini alatnya itu. Nah, kelebihan dan kelemahan dari ya kelebihan dan kelemahan yang lainnya nanti bisa dibaca ya. Kelebihan dan kelemahan dari capacitive sensor. Nah, karena dia ini kelebihannya dia capacitive sensor itu low power. Ya, dia kecil sekali konsumsi powernya. Karena apa? Karena tidak ada arus DC yang melewati elemen. Nah, kenapa toh? Karena di arus DC itu tidak ada frekuensi. Yang ada itu arus AC gitu ya. Kan arus AC itu ada. Ya. Nah, kemudian yang lewat di situ hanya berupa arus AC aja. Yang menjadikan dia itu satu bentuk kapasitansinya. Jadi kan fungsi dari kapasitor itu kan mengisi kemudian membuang, mengisi membuang. Nah, frekuensinya berapa di situ? Kalau di situ ada kecepatan atau frekuensinya dari itu sebuah sinyal. Sinyal apa? Sinyal AC. Tidak harus 220 gitu kan. Nah, terus kemudian dia merupakan pasif sensor, otomatis konsumsi energi kecil ya. Dia tidak perlu power supply ya. Sehingga dikatakan sebagai low power application untuk IoT bisa dimanfaatkan. Dan sensornya itu berupa mechanical. Kalau sudah lihat kan di sini bentuknya ini kan mechanical. Yang dipakai cuma C-nya aja. Kan seperti itu. Ini mekanik, tidak perlu konsumsi daya. Gitu ya. Nah, dikatakan dia punya low hysteresis, artinya begini. Ketika ini ditekan ke bawah dan dilepas, ini kembalinya itu bagus. Jadi kembalinya menggelembung itu bagus, gitu ya. Tidak terjadi misalnya di sini nih, ini misalnya. Ketika ada high pressure dia bisa seperti ini jadi. Misalnya ya. Di sini misalnya high pressure, high pressure-nya seperti itu. Yang tadinya kondisi awalnya adalah seperti ini misalnya. Nah, kalau kemudian dia dikembalikan, dia ada high pressure seperti itu, kemudian dia dikembalikan low pressure lagi, dia juga masih bertahannya seperti ini, gitu ya. Seperti ini, ya berarti dia tidak bagus, ya. Histerisisnya itu tidak bagus. Jadi dia tidak kembali sebagaimana biasanya, gitu ya. Tapi kalau ini dikatakan low hysteresis good, berarti bagus dia. Kembalinya bagus, repeatabilitasnya bagus, ya. Dan dia tidak sensitif terhadap perubahan temperatur. Artinya temperatur bisa mempengaruhi tapi besar sekali kalau perubahannya besar. Ya. Nah, cuman dia ini linear, jadi tidak ada non-linear. Ya. Itu kelemahannya dia, semuanya serba linear, jadi non-linear itu susah dipakai. Nah, dan di sini output impedansinya besar. Nah, kalau dia output impedansinya besar, otomatis apa? Berarti dia ya mendapatkan luarannya itu impedansi luarannya kan besar. Ya. Nah, kalau dia besar, luarannya besar, berarti harus ada yang bisa menampung. Ya, seperti halnya misalnya sensor gas atau pH sensor kan dia
resistansinya kan luarannya besar, sehingga dengan adanya resistansi besar itu tidak semua transmitter atau alat ukur itu bisa mendeteksi perubahannya. Dia harus punya alat yang betul-betul sangat sensitif dari dari perubahan dari input impedansinya itu. Ya bisa merubah, harus dirubah ke dalam bentuk jadi low impedance dulu. Kayak harusnya output impedansi itu kan kecil kalau bisa. Yang high impedance itu kalau bisa inputnya, bukan outputnya. Nah ini sama di sini diafragma, kemudian ini tadi ya sudah ya diafragma, itu juga sama, ini sama ya, ini di sini sama, kapasitifnya yang bentuk lainnya di sini. Kalau sudah lihat di sini ini sama sebetulnya. Ini hitung-hitungannya, cuman di sini ada perbedaannya, dia menggunakan plate. Nah, ini plate di sini. Plate yang ada di sini. Nah, plate yang ada di sini ini kan bergantung dari ya D-nya itu, gitu ya. Sedangkan D-nya itu sangat dipengaruhi oleh di sini diafragma ini. Dia bisa naik, dia bisa turun, sehingga nilai kapasitifnya ini jadi bisa berubah dengan adanya variasi dari diafragma itu. Sama seperti sebuah variabel resistor. Nah, ketika dia di posisi ini, katakanlah di posisi D1 gitu ya. Di sini kan misalnya D1 di situ. Nah, ketika dia di bawah di sini, berarti kan ini D2. Nah, di mana terjadi perubahan nilai D. Ya kan berarti perubahan nilai D di sini. Kalau perubahannya kecil, maka ininya besar kapasitansinya. Nah, itu bergantung dari apa? Bergantung dari tabung di sini. Ya, pressure billows namanya. Nanti ada kita bicara tentang billows. Billows ini sebenarnya diafragma yang ditumpuk-tumpuk begitu ya. Ya seperti galon aqua itu ya bentuknya. Nah, ini bergantung dari nilai pressure yang masuk gitu. Nah, ini contoh capacitive pressure. Ya, jadi kita bisa juga sebetulnya menggunakan capacitive pressure di sini ini dengan menggunakan dua plate di sini juga bisa gitu ya. Yang penting kita bisa tahu nilai R-nya. Nah, ini nanti di sini ada air atau liquid. Nah, berapa yang terendam di sini? Berapa H-nya itu? Kemudian berapa jaraknya di sini? Ini kan nanti jadi A-nya dia sebetulnya. A-nya dia di situ. Kalau A-nya ini sudah, ya katakanlah di sini nilai A-nya, katakanlah nilai L-nya di sini ya. L-nya sudah tetap. Lah yang berubah ini adalah ketinggian ininya aja. H-nya itu. Ya. H-nya itu kemudian kita bisa dapatkan nilai A-nya. Nah, nilai A-nya nanti D-nya ya kita bisa hitung. Dari hasilnya juga kita dapatkan kapasitansinya. Itu kalau kita gunakan untuk ketinggian. Itu juga bisa. Tapi kita tidak bicara untuk ketinggian, cuman kita bicara tentang diafragmanya. Nah, terus kemudian di sini nih contoh-contohnya elektrik konstannya sebesar itu gitu ya. Nah, ini contoh yang bentuk yang lain gitu ya. Ini sama sebetulnya gitu ya. Nah, dia menggunakan ini cuman di dalamnya ini ada cairannya di sini, silicon oil namanya. Nah, ini diafragmanya sama diafragma dia ketika dia ini ya, ketika ada tekanan, di sini ada tekanan, maka ini kan ada perubahan membran ini menyebabkan silikonnya ini membuat diafragmanya ini bervariasi. Nah, bervariasinya ini akan menyebabkan ya sama kapasitansinya itu tadi electrical, dia menggunakan kapasitansi. Nah, cuman di sini kalau saudara lihat ketidakpastiannya itu sekitar 0,2%. Ya kalau kita bagi di sini 0,2%, 0,2 per 100 sekitar ya 0,2. 0,2% itu 0,0002 ya kecil. Ini sama juga kapasitansi tapi di sini diisi dengan medium.
mediumnya apa terserah, udara atau liquid di situ, dan ini ada fixed plate-nya, dan di sini ada movable plate. Jadi yang penting ada fix-nya. Nah, maka di electromedium atau D-nya itu, distance-nya itu between plane-nya di sini, ini akan berpengaruh. Sama, A per D di sini ada ya medianya itu apa. Nah, ini contohnya, ini sama di sini ya distance-nya seperti itu, sama kurang lebih. Nah, ini untuk yang dia model kapasitansi yang seperti yang saya katakan tadi. Ya, dia bisa menggunakan juga 2 buah plate di situ. Nah, di sini reference-nya itu yang dia ini kita bisa pakai gitu. Nah, nanti hasilnya ini berapa perbedaannya. Nah, terus ada lagi yang kita bisa pakai ya berupa pressure sensor yang berbentuk fiber optik. Nah, kalau di sini ini seperti apa ya? Dia menggunakan cahaya. Jadi ketika cahaya ini dilepaskan di sini, ya, maka dia akan memantul. Fungsinya kan cahaya itu memantul. Terpendar di sini, mantul, kemudian kembali menjadi ke detektornya. Pantulan di sini ini, ya, itu kan juga bergantung pada bentuk diafragmanya. Kalau diafragmanya ini kemudian dia seperti ini, gitu ya, otomatis nanti pantulannya ini juga bisa berubah-ubah, beda-beda. Bisa nanti dia bulat 100%, bisa dia nanti pantulannya hanya mungkin dalam bentuk seperti ini. Nah, itu. Nah, ini berapa prosennya yang akan dari pembulatannya. Kalau ini 100%, dalam ini misalnya 100% gitu ya. Ini dalam jarak 0 dalam biasa gitu. Nah, nanti kemudian terjadi perubahan di sini karena dia melengkung seperti itu. Maka tinggal misalnya separuh. Oh, berarti dia sudah 50% gitu kan. Itu. Jadi bentuk bayangan dari hasilnya ini tadi. Nah, bentuk bayangan dari hasilnya ini tadi bergantung ini akan melewati yang namanya detektornya di sini. Detektor cahayanya itu. Nah, ini yang akan menentukan. Ya, ini dia menggunakan yang namanya fotodetektor gitu ya. Bentuknya ini kayak gini nih. Nah, perhitungannya itu ya T-nya berdasarkan T-nya. Jadi ini tadi ada cahaya terus masuk kemari kemudian dia keluar menuju ke detektornya. Nah, perubahannya di sini delta L-nya itu akan mempengaruhi nilai T-nya itu. Di samping bentuk dari ininya tadi ya yang akan akan melalui di sini ya. Maka nilai T-nya kalau kita pasang counter di sini ini kita bisa hitung nilai T-nya kan. T-nya berapa, kita dapatkan L-nya ini berapa kita dapatkan. Ya kan? Dengan speed-nya sudah ada di situ ya. Maka kita bisa ngitung delta L-nya itu kan dia L-nya itu kan P-nya dengan L itu kan dia terhubung secara linear kan. Nah, maka dari T-nya ini nanti kita bisa hitung. L-nya bisa kita ketahui, ya kalau L dari T-nya ini perubahan T-nya itu, maka kita bisa tahu berapa dari si L-nya itu, dari si P-nya ini. Itu kalau kita menggunakan cahaya gitu ya. Tapi memang ya istilahnya counternya atau penangkapnya itu harus betul-betul yang bagus ya. Nah, ini bentuk-bentuk yang lain, yang ini contohnya tadi ini ya, reflektif diagramnya itu. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan ya model bentuk dari gambarnya itu. Nah, ini bergantung dari apa? Kalau saudara lihat di sini ya. Pertama, dia dimasukkan tekanan. Tekanan ini akan mempengaruhi membran atau diafragma. Diafragma ini akan menyebabkan vein-nya di sini, kalau dikatakan sebagai vein-nya ini akan merubah bentuk dari cahayanya. Ya, dari saudara lihat di sini utuh, terpotong, di sini terpotong di situ ya. Ada LED yang memancarkan, di sini ada dari pancaran LED sini ada referensinya.
kemudian ada yang terukurnya. Nah, yang terukurnya berapa, yang referensinya berapa, di sini bisa dibandingkan. Ya, di sini ada fotodioda, source-nya, reflective diagramnya, modelnya seperti itu. Ya sama di sini. Ini untuk yang optis. Nah, optis ini jadi perubahan bentuk cahayanya atau mungkin rambatnya, cepat rambatnya gitu ya, itu bisa dihitung. Kemudian di sini kalau kita lihat tadi ada below. Below di situ seperti diafragma yang banyak. Jadi elastis elemen dikatakan seperti itu. Konsepnya sama dengan diafragma. Ya. Nah, di sini biasanya nanti ini akan yang dipakainya di sini. Karena dia bertingkat-tingkat kan di sini. Ya, salah satu contohnya kan di sini bisa dimanfaatkan yang di sini tadi. Nah, ini kan below. Jadi dia dipakai untuk mengangkat itu. Ini contohnya seperti itu. Nah, dia ketidakpastiannya lebih besar 0,5%. Kalau yang kapasitif tadi itu 0,2 tok. Tapi dia bisa dipakai untuk ya high sensitif. Jadi dia lebih sensitif ya dibanding dengan diafragma. Karena apa? Ya karena dia banyak ininya, tidak hanya satu. Jadi perubahannya kan dia bertingkat-tingkat. Nah, kalau ini sama seperti yang tadi, yang apa namanya kapasitif gitu ya. Seri ini contoh-contohnya aja nih. Contoh yang seperti yang sekrup tadi itulah. Nah, kita bisa apa namanya menggunakan dua ini. Nah, terus ada lagi namanya Bourdon tube ya. Di Bourdon tube di sini hampir sama, di sini bentuknya ini seperti ini. Nah, ini. Jadi dia bentuk spiral, seperti spiral. Ada yang berbentuk berbentuk C-types, begitu ada ini. Kalau seperti halnya kalau kita misalnya ya, kita punya selang, yang satu ini di penghujungnya kita tutup. Kemudian kita beri tekanan yang kuat, maka selang itu dia akan istilahnya akan bergerak bebas. Nah, ini diarahkan. Jadi bisanya nanti dia bergerak maju seperti ini atau dia meregang ke atas seperti itu. Ya, memang diatur gerakannya. Sama lah seperti ini. Jadi ketika ini diberi tekanan maka dia akan semakin mengecil gitu ya. Atau dia berputar seperti helix. Ini juga bisa. Nah, ini konsep fisika semua gitu ya. Nah, ini namanya dengan Bourdon tube di situ. Nah, terukurnya bisa sampai 700 bar. Bentuknya seperti ini. Jadi ketika ada pressure masuk, maka dia akan menyebabkan terjadinya perubahan ya pada ujungnya di sini. Nah, ujungnya ini karena dia di set dengan sudut seperti ini, ada connecting link-nya, maka gaya yang dihasilkan itu tersalurkan melalui connecting link ini yang menyebabkan berubahnya pivot ini tadi. Nah, ini akan merambat kemari sebesar alfa di sini ya, kemudian akan menyebabkan perubahan di sini karena di sini ini fix, ini ada tekanan di sini yang satu bebas, maka dia akan menyebabkan si gerigi ini ya, gear ini akan berputar, berotasi istilahnya setengah gitu kan. Ya, ini perubahan ini akan menyebabkan jarum ini berputar. Nah, jarumnya ini tidak langsung, dia akan diputar oleh movement selector ini tadi. Nah, movement selector ini secara fisika menerima gaya dari link ini tadi. Karena ini sudah diatur besarnya alfa, kemudian di sini ini ada fix point-nya, dan kemudian di sini teratur. Kalau enggak, dia akan kemana-mana di sini. Nah, maka dia ini pergerakannya teratur, gitu ya. Dia akan menekan di sini yang mengakibatkan ini akan memutar ini tadi.
Nah, ini berapa banyak ya besarnya pressure itu. Nah, ini namanya Bourdon tube yang menggunakan tipe C. Nah, bentuknya pipih seperti ini. Nah, ini contohnya ini. Sering kita pakai, lihat di misalnya untuk sensor dan untuk monitoring gas gitu ya. Nah, ini sebetulnya nggak boleh jatuh atau kemudian jatuh dari ketinggian tertentu yang menyebabkan dia rusak. Kalau udah rusak di sini, settingnya ini yang susah. Ini yang tipe C. Ya, ada lagi nanti yang berbentuk spiral seperti ini. Nah, jadi dia ini ada sama. Dia akan mengembang dan mengerucut di situ. Dia akan memutar ini tadi. Ini kan ada tekanan dan ini tidak ada, istilahnya tidak keluar dari situ, sehingga dia akan tertahan dan akan menekan ini tadi. Penekanan terhadap ini, berubahnya ini akan menyebabkan perubahan pada jarum ini. Ini yang model spiral. Ada yang nanti yang bentuknya helix, sama kurang lebihnya. Nah, ini sama seperti itu. Yang menggunakan pointer ini juga. Ya, maksudnya perbedaannya itu apa ya? Kelebihannya dilihat dari keuntungannya. High over range protection gitu ya. Nah, dia bisa secara fluctuating atau dia continue gerakannya kan dia ini dulu terus gini ya, helix itu kan ya. Dia lebih teratur. Nah, ini contohnya saja. Ini sama seperti yang tadi ya. Ini animasinya aja ketika tidak ada perubahan, dan ketika ada perubahan atau ketika ada cairan yang masuk, dia akan menekan di sini. Penekanannya terhadap ini ya, tuas yang ada di sini ini akan membuat pergerakan dari selektor atau gear di sini. Gear ini akan bergerak, akan menyebabkan gerakan dari jarum. Pergerakan ini kan berlawanan arah. Kalau ini ke atas, maka dia akan ke ya. Jadi dia ini, kalau dia ini searah jarum jam, maka dia ini akan berputar ya, berlawanan di situ. Ya. Jadi seperti dua jari dua jari yang dikepalkan saling ditangkupkan di situ, maka dia akan ya seperti roda sepeda lah gitu ya, dengan gearnya itu. Nah, ini kelebihannya, saya rasa tidak usah, kelemahannya di sini bisa dibaca sendiri. Kalau manometer YouTube ini sudah sama seperti tadi, ini yang sini dipakai untuk apa? Dipakai untuk mendeteksi perbedaannya dia. Ya. Nah, terus kemudian ini sama seperti tadi, YouTube ini tadi sudah gitu ya. Nah, terus di sini untuk kalibrasi sensor dulu kita juga sudah pernah, selecting pressure. Oke, selesai untuk pressure. Nah, jadi dengan ini harapannya ada gambaran, oh berarti saya bisa pasang sebuah alat, bisa buat sebuah alat, misalnya untuk deteksi apa? Ketinggian dari si pressure. Ketinggian dari sebuah vessel misalnya. Dengan cara apa? Dengan cara saya buat berdasarkan tekanannya. Misalnya seperti itu. Jadi ada gambaran dan perhitungannya bisa saya gunakan gitu kan. Jadi tidak asal kita cemplungkan begitu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa nggak ada ya. Kita cukupkan sekian aja dulu. Ya, ini nanti saya upload jadi pelajaran ke-10 dan ke-11 ini saya akan upload ke Google Class kita ini. Oke, saya rasa itu. Sampai sini ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, saya Pak, boleh minta tolong absen Pak. Absen sini ya, saya.